Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi Yusuf, NIM 2542036121 Prodi PAI. Yang kami hormati sekaligus kami banggakan dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, Ibu Hajah Hunainah. Baik Ibu, di sini akan saya terangkan atau pembahasan mengenai tema ayat waris dipahami sebagai bentuk ketidakadilan gender. Sering kita ketahui bahwa pembahasan mengenai warisan dalam Islam bukanlah perkara baru. Sejak masa Rasulullah, aturan mengenai harta peninggalan telah diatur secara sangat detail dalam syariat Islam. Hukum waris justru ditetapkan dengan ketentuan angka dan peran yang sangat jelas. Karenanya dasar hukum waris dalam Al-Quran dan hadis menjadi pondasi yang tidak boleh diubah. Maka dalam hukum waris struktur tersebut bahkan jauh lebih rinci dan tegas. Semua itu bertujuan menjaga keadilan, keharmonisan keluarga, serta memastikan hak setiap anggota keluarga terpenuhi sesuai ketentuan Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari min mislu hajjil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarok. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali'aba'ud hila kulli wahidin minhumas sudusu mimma taroka in kanalahu waladun fa illam yakullahu waladu wa warisalahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha au dayain. Aba'ukum abna'ukum la tad'una ayyuhum aqrabu lakum naf'a farizat jotam minallah innallaha kana aliman hakima. Yang artinya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6 warisan tersebut dibagi. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan dilunasi hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik Ibu, sekarang kita lanjut permasalahan tentang syarat-syarat pembagian waris. Pembagian waris hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat utama adalah seseorang benar-benar telah meninggal dunia. Tanpa kematian, pembagian tidak boleh dilakukan meski kondisi sedang sakit keras. Selain itu, status kepemilikan harta harus jelas dan tidak diperselisihkan. Syarat lain adalah memastikan seluruh hutang almarhum dilunasi dan wasiatnya telah dipenuhi. Selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Syariat membatasi wasiat maksimal seperti harta agar tidak merugikan ahli waris. Ketentuan syarat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keadilan dan menghindari manipulasi dalam pembagian harta peninggalan. Jadi menurut kesimpulan yang saya ketahui Ibu, di sini mengenai pembagian harta waris adalah bagaimana kita harus menetapkan pembagian waris itu dengan metode dasar hukum waris yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Itulah landasan yang kuat untuk mengatur pembagian harta peninggalan secara adil, terstruktur, dan mendetail. Syariat menetapkan aturan ini bukan semata-mata sebagai urusan materi, tetapi sebagai cara menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik. Misalkan berkelahi, betimpasan, boy. Ini yang sering kita dengar dan kita lihat untuk saat ini. Karena pembagian waris ini sangat ngeri sedap gitu nah Bu, melalui pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis, prinsip keadilan, kategori ahli waris, syarat pembagian, sehingga urgen si mempelajari ilmu faraid umat Islam dapat menjalankan hukum waris sesuai ketentuan Allah. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila materi saya kurang bagus lah, atau masih ada yang kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.